Oke, sip. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, teman-teman semua. Selamat datang di Millionaire Training, online training. Ini adalah satu kesempatan yang luar biasa bagi saya. Terima kasih buat Mas Awi yang sudah kasih kesempatan buat saya belajar sama-sama di sini dalam online training. Pertama-tama, apa kabar semuanya? Pasti luar biasa ya. Distributor Herbalife selalu luar biasa. Perkenalkan buat teman-teman yang baru kenal sama saya, nama saya Ashali. Saya bergabung di Herbalife kurang lebih pada bulan Agustus tahun 2004. Waktu itu ada satu perusahaan headhunter yang hubungi saya. Dia tanya, apakah Bapak berminat untuk bekerja di satu perusahaan multinasional, perusahaan Amerika. Saya bilang perusahaan apa gitu ya. Akhirnya ternyata perusahaannya adalah Herbalife gitu ya. Waktu itu ada posisi yang ditawarkan adalah memang Sales and Marketing Manager. Mereka cari itu. Sebelumnya saya bekerja di perusahaan consumer goods. Jadi latar belakang saya memang bekerja di consumer goods. Sebelum di Herbalife saya kerja di Frisian Flag Indonesia, saya kerja di Unilever. Jadi waktu itu saya masih di Unilever, ada telepon dari headhunter untuk menawarkan di Herbalife gitu ya. Saya memang lama di sales, terlebih lama lagi saya ada di trade marketing gitu ya. Terus selain itu, setelah itu singkat cerita, saya bersedia menerima tawaran untuk bekerja di Herbalife sebagai Sales and Marketing Manager sejak Agustus 2004. Waktu itu sebagai Sales Marketing Manager, kalau kita lihat, saya punya kesempatan untuk mencoba produknya ya. Jadi waktu itu saya berkesempatan untuk minum produknya gratis tentunya gitu ya. Jadi mau nggak mau sebelum saya jualan, tahu sama tahu bagaimana distributor untuk menjual produknya, saya harus tahu dulu bagaimana produknya kan. Jadi akhirnya saya coba produknya, saya turun alhamdulillah waktu itu 9 kilo, kurang lebih 3 bulan gitu ya, sampai akhirnya saya juga waktu itu punya masalah dengan BAB, saya sulit ke belakang, dan saya juga masalah dengan stamina gitu. Jadi produknya bekerja di tubuh saya, sehingga sangat mudah buat saya untuk bekerja sama dengan distributor, karena ternyata produknya bekerja juga di saya gitu ya. Istri saya juga begitu, dia punya hasil produk yang luar biasa. Dia mengkonsumsi produk Herbalife selama kehamilannya, dan dia dengan mudah untuk bisa kembali ke seperti semula setelah melahirkan dalam waktu kurang lebih hanya dengan 4 bulan, walaupun waktu itu dia naik kurang lebih sekitar 20 kiloan gitu ya, tapi dalam waktu 4 bulan dengan mudah kembali ke bentuk badan seperti semula. Saya berterima kasih kepada Mas Awi dan seluruh distributor Indonesia yang sudah memberikan banyak inspirasi sama saya, sehingga saya bisa banyak belajar bagaimana perusahaan ini berjalan, bagaimana distributor bisa menjalankan bisnisnya. Saya dikasih kesempatan banyak untuk mengenal secara personal para leaders di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih kepada semua presiden tim di Indonesia dan para leaders di Indonesia yang sudah banyak kasih inspirasi sama saya dan kesempatan saya buat belajar sama mereka. Saya ucapkan juga terima kasih sama istri saya, karena dialah yang menyebabkan saya ada di Herbalife sebagai distributor tentunya, karena dialah pula yang banyak mengajarkan saya selama ini untuk menjadi distributor. Mungkin selama ini saya hanya karyawan, seperti layaknya karyawan-karyawan lain di perusahaan, sampai akhirnya dia bisa
perlahan-lahan mengajari saya menjadi seorang distributor. Sampai akhirnya bisa malam ini punya kesempatan sharing dengan teman-teman semua di malam hari ini. Ini kalau dilihat, ini keluarga saya, anak saya ada 4. Yang pertama SMP kelas 2, yang kedua SD kelas 5, yang ketiga SD kelas 2, dan yang terakhir 1,5 tahun. Alhamdulillah anak-anak saya sehat. Slide-nya nggak jalan ya? Coba cek. Karena di saya jalan nih slide-nya. Coba. Oke. Ini saya udah di slide 4 nih padahal. Coba saya kembali ke slide nomor. Ini kelihatan nggak nih? Slide foto before after saya. Oke, sebentar ya. Saya perbaiki lagi. Sekarang kelihatan nggak nih slide nomor 2? Oke. Ini foto saya before after saya. Jadi waktu itu saya turun 9 kilo, ini fotonya. Ini foto istri saya. Yang ini kelihatan? Foto istri saya kelihatan? Oke, sip. Berarti udah jalan ya. Lalu kemudian ini foto keluarga kelihatan? Belum. Coba balik lagi ya. Oke, saya coba pindah ke chat lagi, saya pindah ke presentasi lagi ya. Ini foto saya kelihatan, foto istri saya kelihatan. Oke, coba foto keluarga kelihatan. Foto keluarga kelihatan? Waduh, berarti mesti pindah chat, lalu presentasi lagi. Ini kelihatan foto keluarga? Sebentar ya, saya coba lagi masukin presentasinya. Sekarang kelihatan nggak slide-nya? Ini foto keluarga. Oke. Nah. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini foto keluarga saya. Sekarang slide 5 kelihatan nggak nih ya? Ini kelihatan nggak? Slide nomor 5 kelihatan? Oke, sip. Ini foto event. Jadi kerjaan saya adalah bekerja sama dengan para leadership, para distributor seluruh Indonesia, terutama berkaitan dengan sales dan marketing. Sales di sini artinya adalah lebih khusus mengenai event.
sementara marketing lebih khusus berkaitan mengenai tools atau alat-alat bantu apa yang dibutuhkan oleh distributor. Jadi berbeda dengan marketing yang biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lain, yaitu mereka sebutnya atau kita biasanya istilahnya sebutnya adalah consumer marketing, sementara di Herbalife yang dilakukan adalah distributor marketing. Jadi apapun yang dilakukan, bagaimana caranya untuk mensupport distributor dalam menjalankan bisnisnya, itu marketing yang dilakukan di Herbalife. Semua event sejak saya bergabung, semua aktivitas event, vacation, semua kegiatan di Herbalife saya harus ikuti itu karena itu bagian dari tugas saya gitu untuk memastikan para distributor mendapatkan apa yang mereka butuhkan gitu ya. Ini foto waktu event, salah satu event yaitu 25th anniversary ulang tahun Herbalife yang ke-25 di Atlanta. Waktu itu dihadiri oleh 35.000 distributor seluruh dunia di Georgia Dome waktu itu. Kalau dilihat foto itu, saya ada foto dengan Ibu Dame, dengan Ibu Rasida setelah fun run, lalu foto pada saat party, terlihat di situ ada Ibu Sylvia Ras dan distributor yang lain yang hadir. Lalu ada foto pada saat sesi break, itu jumlah distributornya bisa lihat ya, begitu padatnya gitu kan. Lalu di bawah ada saya foto bersama kolega-kolega saya sesama sales marketing manager dari negara lain. Ini kelihatan nggak slide nomor berikutnya? Ya, kelihatan ya, oke. Ini juga salah satu vacation yang dilakukan oleh Herbalife waktu itu ke Karibia 8 hari. Kita ada berkesempatan untuk naik kapal pesiar ke Karibia. Jadi setelah event di Atlanta, distributor diterbangkan semuanya ke Miami. Herbalife membooking 7 pesawat Boeing 767 untuk Herbalife, khusus untuk distributor Herbalife ya. Jadi kurang lebih ada sekitar 3.500 qualifier waktu itu berangkat dari Atlanta ke Miami. Dan dari Miami kita berlayar ke Karibia selama 8 hari ya. Saya ya ikut gitu ya. Tapi waktu itu ya saya bukan menikmati vacation, tapi saya bekerja gitu ya sebagai karyawan, membantu kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh distributor. Lalu berikutnya, ini kelihatan nggak nih slide nomor 7? Ya Mas Awi, itu pesawat Boeing 767 disewa untuk Herbalife. Isinya di full branding Herbalife, naik ke pesawat, dalam pesawat videonya udah video Marcus, semua gift-nya dikasih berkaitan sama Herbalife. Dan jangan lupa bahwa kalau biasanya kita berangkat ke bandara, check-in di bandara, karena ini Herbalife luar biasa, check-in counter-nya dipindah ke venue gitu ya. Jadi para distributor tidak check-in tidak perlu check-in di bandara, tapi check-in di venue. Jadi bandaranya dipindah ke venue gitu ya. Kalau kita katakanlah kalau kita bikin event di JCC gitu ya. Jadi Bandara Soekarno-Hattanya dipindahin ke JCC gitu ya. Jadi distributor nggak perlu jauh-jauh check-in di bandara. Mereka tinggal begitu sampai bandara langsung naik pesawat. Itu luar biasanya Herbalife ya. Maaf kalau dilihat ini di slide nomor, saya kembali lagi, mohon maaf, slide nomor 7. Sebagai staff Herbalife itu sama juga dengan distributor Herbalife. Yang kita lakukan adalah semuanya harus dilakukan dengan fun, karena bekerja sebagai staff kita bekerja long hours gitu ya, pekerjaannya melelahkan gitu ya. Untung kita dapat nutrisi, support nutrisi selalu sehingga stamina kita terjaga. Kalau dilihat foto sebelah kanan itu pada saat waktu di Korea kita berkesempatan untuk spa setelah acara event. Kebenaran kita ditraktir oleh Dr. Luigi. Kalau dilihat tuh ada foto Dr. Luigi, dia lagi duduk gitu ya. Lalu juga yang lain-lain, ini foto aktivitas di belakang panggung pada saat event berlangsung gitu ya. Jadi kita walaupun kalau dilihat itu ada foto di slide, ada tampilan di ada pembicara di panggung, sementara kita di belakang bekerja gitu. Itu yang dilakukan ya. Kalau dilihat memang sepertinya ya bercanda, sama aja seperti distributor, kita juga fun gitu ya sebagai staff.
Ini juga kerjaan saya yang lain adalah bertemu dengan para distributor seluruh Indonesia. Saya mengunjungi STS. Kalau dilihat fotonya saya itu ada foto STS di Lamongan, ada foto STS di Blitar bersama timnya Ibu siapa namanya nih, Ibu Rini, timnya Pak Pengki, gitu ya, Ibu Dia. Lalu di atas kanan atas itu foto dengan timnya Mas Sintong di Semarang. Foto di bawah itu pada saat pembukaan Nutrition Club-nya punya Dr. Lia di Bandung, gitu ya. Kegiatan saya jalan-jalan melihat aktivitas yang dilakukan oleh distributor dan apa yang bisa dilakukan oleh company untuk mensupport distributornya. Lalu juga ini dilihat ada foto pada saat mensupport tim distributor di Jogja. Waktu itu kita buat yang namanya Gen H Roadshow gitu ya, Gen H Roadshow. Jadi aktivitasnya dilakukan HOM di beberapa kampus mensupport Gen H di Yogyakarta dan terakhir ditutup dengan acara konser Gen H gitu ya. Lalu ada kalau speaker datang ke Indonesia saya pasti menemani. Contohnya ini waktu itu ada Disney Sevilla, dia melakukan NC training, saya temenin dia gitu ya. Termasuk semua speaker-speaker yang datang ke Indonesia. Ini juga ada foto saya pada saat di Bali, kita ada acara Asian Beach Game. Waktu itu kita buka booth di sana, ada atlet triathlon yang disponsori Herbalife, yaitu Lee Chi-woo asal Hong Kong yang mendapatkan medali emas waktu itu. Lalu berikutnya sebagai staff kita juga ikut berpartisipasi di acara spektakuler di event-event Herbalife gitu ya. Menyenangkan, kita bisa menjadi bagian dari event bersama distributor. Yang luar biasa adalah slide berikut ini. Ini adalah orang-orang luar biasa yang ada di Herbalife. Mereka ini adalah anggota SNP Indonesia, Strategic and Planning Group Indonesia, yang isinya sekarang President's Team ya. Kalau dulu mungkin President's Teamnya hanya Pak Faisal saja, yang lainnya Millionaire Team. Tapi kalau dilihat dari foto ini, sekarang hampir semuanya sudah jadi President Team. Kalau dilihat hampir semua sudah jadi President Team gitu ya. Dan mereka inilah yang banyak menginspirasi saya bagaimana bekerja sama antara perusahaan dengan distributor gitu ya. Mereka yang menjembatani keinginan dan hasrat distributor di Indonesia. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa yang namanya perusahaan Herbalife internasional maupun Herbalife di masing-masing negara, perusahaan berkewajiban untuk memenuhi semua kebutuhan distributor. Karena perusahaan ini adalah milik distributor. Pemiliknya bukan perusahaan tapi distributor. Sebagaimana yang diamanatkan oleh Mark Hughes selaku founder kita, bahwa perusahaan ini miliknya Mark Hughes dan Mark Hughes adalah seorang distributor ya. Jadi mungkin inilah yang membedakan Herbalife dengan perusahaan-perusahaan lainnya di seluruh dunia gitu ya. Ya kan adalah ini karena founder kita adalah seorang distributor, sehingga perusahaan ini sangat fokus kepada semua kebutuhan distributornya. Jadi jangan khawatir, apapun yang diminta oleh distributornya, perusahaan wajib memenuhinya gitu ya. Ini tugas saya terakhir pada saat saya menjadi staff, yaitu adalah mengantar Pak Rifai untuk menghadiri New President's Team Experience berangkat ke Los Angeles. Waktu itu Pak Rifai direkognisi sebagai Presiden Tim, langsung menjadi eksekutif Presiden Tim waktu itu, karena Mbak Marina waktu itu sudah menjadi Presiden Tim. Jadi saya menemani beliau setelah acara event Extravaganza di Korea. Saya berangkat menemani Pak Rifai untuk hadir ke LA Live, kantor Herbalife LA Live, lalu menemani pada saat dinner, dan juga mengunjungi kantor Herbalife di Torrance gitu ya. Jadi sebagai Presiden Tim, New President Team Experience, saya juga sudah mengalami gitu ya. Tapi memang kondisinya akan sangat berbeda. Saya tahu persis bahwa saya akan rasakan hal yang berbeda jika saya sendiri yang akan menghadirinya di sana sebagai seorang presiden tim ya, bukan sebagai seorang staff gitu. Karena tentunya perlakuan yang diberikan oleh perusahaan akan berbeda. Lalu pada
waktu itu ini adalah event terakhir saya, tugas saya terakhir sebagai Sales Marketing Manager di Herbalife. Karena waktu itu saya berencana untuk menikah dengan istri saya, Felicia. Jadi pada waktu itu sangatlah mudah buat kita untuk memutuskan apakah akan jadi staff di Herbalife, gitu, mendapatkan income di Herbalife setiap bulan sebagai seorang karyawan dan berkarir di perusahaan, gitu ya, sebagai seorang karyawan, atau berkarir sebagai seorang distributor, gitu. Karena setiap kali saya sudah melihat faktanya bagaimana para distributor, para leader Herbalife bertumbuh baik secara finansial maupun secara kepribadian, secara pribadi mereka bertumbuh luar biasa, gitu ya. Kalau dibilang changing people's life, kita mungkin dulu sering ada jargon dari Herbalife, changing people's life, itu adalah benar-benar mencerminkan perusahaan ini. Jadi orang berubah tidak hanya secara kesehatannya, secara finansial, tapi juga secara pribadi. Jadi orang yang berkarir diharap bertumbuh secara pribadi untuk menjadi lebih baik, jauh lebih baik. Itu saya melihat banyak sekali perubahan yang terjadi pada leadership di Indonesia, gitu ya, distributor Indonesia. Ini foto saya pada saat menikah. Kalau dilihat pada waktu itu dihadiri oleh Pak Agung. Terlihat di sini ada Bu Ian. Waktu itu Bu Ian baru saja bergabung dengan Herbalife karena saya resign. Jadi Bu Ian adalah orang yang menggantikan saya sebagai Sales Marketing Manager di Herbalife. Jadi pada saat saya memutuskan untuk resign, saya sudah punya bayangan, gitu ya, bahwa seandainya saya tetap stay di company, tetap sebagai karyawan, paling-paling nasib saya seperti Bu Ian, jadi GM, gitu kan. Atau mungkin paling-paling nasib saya bisa jadi staff di regional, gitu. Jadi tetap aja statusnya sebagai staff dan kemungkinan untuk berkembangnya tidak sepesat peluang yang diberikan kepada distributor Herbalife. Kalau dilihat di situ ada Bu Rini juga hadir, ada Nanda, gitu ya. Kalau dilihat foto itu menunjukkan kita mengangkat tangan seperti victory, tangan dua, gitu ya. Itu artinya waktu itu karena tahun 2009 sangat sulit sekali bagi Indonesia untuk mencapai 2 juta volume point. Dan waktu itu kita semua komit untuk mencapai 2 juta volume point. Dan sekarang luar biasa, Herbalife sudah lebih dari 10 juta volume point per bulan, gitu ya, perkembangannya dalam hanya jangka waktu tidak lebih dari 3 tahun, ya. Jadi luar biasa sekali, Bapak Ibu, teman-teman semua, Anda tidak salah berada di perusahaan ini. Pada saat setelah menikah, sebagai seorang laki-laki masih ada tersimpan ego saya, gitu ya, untuk untuk tidak melakukan Herbalife. Walaupun saya sudah lihat peluangnya, walaupun saya sudah melihat faktanya, apa yang terjadi dengan para distributor, para leadership, para orang-orang yang berubah di Herbalife sebagai distributor, saya tetap waktu itu belum mau secara full time menjalankan Herbalife. Saya bilang sama istri saya bahwa kamu boleh menjalankan Herbalife, tapi saya mau punya bisnis sendiri, gitu ya, selain Herbalife. Karena saya bilang bahwa income ataupun bisnis tidak hanya Herbalife, dan income bisa didapatkan dari bisnis lainnya. Akhirnya istri saya menjalankan Herbalife, tetap dia hanya menjalankan dari rumah saja. Jadi dia menikmati waktunya sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sibuk dengan BBM, dengan BlackBerry-nya, dengan Facebook-nya, tapi tidak hadir penuh di sistem-sistem Herbalife, gitu ya. Karena waktu itu saya mensupport keluarga dengan menjalankan bisnis. Saya menjalankan bisnis lainnya, saya jadi distributor, gitu ya, distributor di perusahaan-perusahaan. Karena latar belakang saya kan lama di consumer goods, jadi saya punya kesempatan, punya akses ke network saya, ke kolega-kolega saya di perusahaan-perusahaan yang lumayan, gitu ya. Saya jadi distributor Mayora dengan omset waktu itu kurang lebih sekitar 2 miliar per bulan. Lalu juga saya jadi distributornya Coca-Cola dengan omset kurang lebih 1,5 miliar per bulan. Lalu juga saya jadi distributornya Frisian Flag Indonesia dengan omset kurang lebih 16 miliar per bulan, gitu ya. Jadi kalau terlihat bisnisnya sepertinya besar, gitu ya. Bisnisnya besar,
omset besar gitu ya. Saya punya mobil kurang lebih ada sekitar 18 unit mobil box gitu ya. Lalu saya punya karyawan ada sekitar 120 orangan gitu ya. Cuman apa yang terjadi adalah waktu saya habis. Waktu saya habis untuk pekerjaan saya gitu ya. Saya bekerja dari Senin sampai Sabtu, pagi sampai malam. Lalu juga tidaklah mudah ya untuk menghandle perusahaan ini untuk berjalan. Dengan omset miliaran tersebut, Bapak Ibu boleh percaya atau tidak gitu ya. Tapi yang terjadi adalah net profit yang didapatkan melalui bisnis ini adalah hanya 1,5 hingga 2% saja. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan dengan omset waktu itu 16 miliar saja katakanlah ya, saya hanya dapat net profit per bulan hanya sekitar 160 juta rupiah. 160 juta paling banyak 200 juta rupiah gitu ya. Dan itu pun harus dibagi dengan partner saya. Kita ada bertiga kurang lebih waktu itu. Jadi tiap bulan kurang lebih hanya sekitar 60 jutaan lah, 60 jutaan rupiah gitu ya. Yang saya pikir kalau dibandingkan dengan apa yang terjadi sebagai distributor Herbalife, mungkin sekarang 56 juta adalah income seorang yatim gitu ya. Jadi tapi waktu itu saya menikmati pekerjaan itu gitu ya. Saya coba untuk menikmati. Selain itu juga saya coba bisnis lain. Waktu itu saya banyak maunya gitu. Saya coba bisnis lain. Saya juga sempatkan waktu untuk mengajar. Saya punya kesempatan waktu untuk mengajar. Saya sebagai dosen part-time di BINUS Internasional. Saya ngajar marketing karena saya banyak background saya di sales marketing. Lalu juga saya senang motor besar. Waktu itu ada teman saya mengajak juga untuk bisnis motor besar, menghadirkan sebuah merek baru di Indonesia, yaitu mereknya Victory. Itu motor asal Amerika juga, motor besar asal Amerika, yang kurang lebih sama dengan Harley Davidson, hanya saja mereknya Victory gitu ya. Jadi saya traveling banyak ke China, saya ke Australia untuk mendevelop bisnis ini gitu ya. Saya sempat juga riding ke sana kemari sama teman-teman saya gitu ya. Waktu saya habis buat melakukan hal-hal bagi diri saya sendiri gitu. Saya tidak punya waktu untuk keluarga. Sampai akhirnya suatu saat saya berpikir bahwa apakah ini yang saya mau gitu ya. Karena saya selama ini traveling bisnis sendirian. Saya pulang malam, istri saya di rumah gitu. Kita jarang berkomunikasi karena saya selalu sibuk sendiri. Walaupun saya sering riding, naik motor, saya ajak istri saya, dia selalu tidak bisa karena dia bilang takut jatuh. Saya pikir ya sudah, kalau takut jatuh ya saya sendiri aja gitu ya. Cuman ya akhirnya ada hal yang kurang, ada hal kosong yang hampa dalam diri saya gitu. Buat apa yang saya lakukan ini saya nggak ngerti buat siapa gitu. Karena buat saya sendiri ini lebih dari cukup gitu. Cuman ada hal yang kayaknya salah nih kayaknya. Sampai akhirnya waktu itu saya hadir ke satu STS. Saya ingat betul bahwa setelah lama tidak hadir ke sistem, saya hadir ke STS. Dan waktu itu pembicaranya di STS itu Pak Hadi Kuntoro. Saya berterima kasih banyak sama Pak Hadi Kuntoro yang telah mengingatkan saya kembali gitu ya. Mungkin Bapak Ibu teman-teman sekalian tidak pernah berpikir gitu ya bahwa bagaimana sebuah event katakanlah STS gitu ya bisa merubah hidup Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jadi bukan hanya event yang besar, tapi event-event baik HOM maupun STS bisa merubah hidup Bapak Ibu sekalian gitu ya. Waktu itu Pak Hadi Kuntoro bercerita mengenai perjalanan bisnisnya. Dia melakukan bisnis sana-sini sampai akhirnya dia memutuskan untuk di Herbalife. Dia waktu itu juga ngasih cerita mengenai kisah seorang sufi yang ada di masjid yang waktu itu terkena bencana banjir yang minta pertolongan sambil berdoa kepada Tuhan katanya.
Setelah berkali-kali dikirim bala bantuan untuk mengajak dia bilang dia menolak semua bala bantuan sampai akhirnya dia meninggal dunia karena tenggelam. Lalu dia protes sama Tuhan, katanya kok saya berdoa nggak dijawab doanya, saya minta pertolongan kok Tuhan tidak jawab gitu loh. Lalu Tuhan bilang bahwa itu pertolongan kamu udah berkali-kali saya kirim, kenapa kamu tolak gitu ya. Akhirnya saya berpikir bahwa selama ini mungkin saya coba untuk bisnis kesana kemari gitu ya. Padahal di depan mata ada Herbalife yang sudah bertahun-tahun menunggu untuk saya jalani gitu ya. Kenapa nggak saya lakukan gitu ya. Jadi event itu mengubah hidup saya gitu loh. Lalu saya hadir di event berikutnya, STS berikutnya gitu ya. Saya mulai berpikir waktu itu, terima kasih buat Mas Awi. Waktu itu Mas Awi rekognisi sebagai meal team kalau nggak salah, saya ingat betul. Waktu direkognisi sebagai meal team, di sana hadir keluarganya Mas Awi gitu ya. Ada bapaknya Mas Awi, ada keluarga-keluarga yang lain. Ini sangat mengingatkan saya bahwa apa yang saya lakukan ini sebenarnya buat keluarga gitu. Kemana saya selama ini gitu ya. Kemana, apa yang keluarga saya pikirkan gitu. Inilah hal-hal yang membuat saya akhirnya berubah gitu ya. Saya pikir kenapa saya nggak coba jalankan Herbalife lah. Ngapain sih saya bisnis-bisnis sendiri gitu. Sampai akhirnya saya putuskan untuk berangkat ke Extravaganza di Singapura bulan Mei. Ini adalah event saya pertama sebagai seorang distributor. Saya sangat menikmati event ini karena kalau dilihat itu ada foto saya lagi ngantri untuk registrasi gitu ya. Biasanya saya tidak pernah antri kalau ke event karena saya punya akses, all akses, saya bisa masuk kemana aja, termasuk ke ruangan Chairman's Club, saya ke ruangan speaker, ke press team lounge, semuanya saya bisa masuki, ke backstage, semuanya saya bisa masuki. Tapi pada saat saya menjadi distributor, saya punya akses terbatas. Pada saat registrasi saya harus antri, saya antri 2 jam gitu ya. Tapi saya menikmati karena rasanya sangat berbeda sekali gitu ya. Pada saat saya menjadi staff, saya sibuk dengan eventnya, saya sibuk dengan persiapannya, itu melelahkan sekali. Sementara sebagai seorang distributor, walaupun antri 2 jam, tapi diisi dengan hal-hal yang menyenangkan gitu. Saya bisa ngobrol, ketawa-ketawa, sharing dengan teman-teman distributor yang lain yang sedang mengantri gitu ya. Luar biasa sekali. Jadi saya benar-benar menikmati event pertama saya sebagai seorang distributor di Extravaganza Singapura yang lalu gitu ya. Lalu juga ini event terakhir Herbalife University, saya dan istri saya mengajak 12 distributorship cup. Halo, kami berangkat mengajak 12 distributorship dan 6 diantaranya adalah berkualifikasi VIP gitu ya. Mereka inilah pahlawan-pahlawan yang ada di tim saya dan Feli yang membantu kita untuk menjadi apa kita menjadi saya dan Feli seperti saat ini sekarang gitu ya. Itulah kurang lebih kisah saya. Kita akan coba untuk lanjut dengan materinya. Jadi kalau dilihat di sini saya menuliskan sebagai event sebagai kunci kesuksesan Anda, artinya kesuksesan kita semua sebagai seorang distributor. Bagaimana sih kita bisa memanfaatkan event gitu ya untuk membantu bisnis kita sebagai seorang distributor gitu. Kalau dilihat ini adalah pertemuan atau event yang ada di Herbalife ya. Dimulai dari Herbalife Opportunity Meeting, lalu ada STS, lalu ada distributor training, supervisor workshop, ada Indonesia Spektakuler, Active Supervisor Training, Extravaganza, lalu ada Herbalife University, sampai dengan training-training yang lebih tinggi lagi berupa Future Millionaire Retreat, Future Presidency Retreat, President Summit. Itu adalah event-event yang ada di Herbalife. Kalau Bapak Ibu tanah ada di beberapa event, ada 4 event, yang menurut saya justru event-event itulah yang menjadi tonggak momentum atau perlu diperhatikan oleh para distributor. Karena sisanya adalah event-event yang lainnya
menurut saya itu tidak sepenting atau walaupun yang lainnya penting, semua event di Herbalife penting untuk dihadiri, tapi event-event yang ada panahnya itu adalah event-event yang memberikan momentum bagi bisnis Herbalife Anda sebagai seorang distributor. Ini kenapa ini menjadi momentum? Kita akan cerita di slide berikutnya ya. Jadi ada apa di balik event? Mungkin Bapak Ibu, teman-teman sekalian sebagai distributor yang kita ketahui bahwa adalah kalau event adalah pertama yang dicari adalah kualifikasinya gitu ya, lalu yang dicari lagi kapan waktunya, tempatnya dan sebagainya gitu ya. Tapi bagaimana event ini dipersiapkan, Bapak Ibu teman-teman sekalian perlu tahu gitu ya. Pertama, sebentar. Pertama, tujuan atau tema. Event dibuat oleh distributor. Walaupun di running oleh company, tapi semua event basically adalah secara mendasar dibuat oleh distributor dan untuk distributor. Sehingga tujuan dan tema dari event itu ada di tangan distributor. Jadi kalau kita bicara event seperti STS, kita semua tahu bahwa STS bertujuan untuk membuka mata bagi para orang-orang yang sudah pernah hadir di HOM maupun yang belum, untuk paling tidak mengetahui lebih dalam mengenai Herbalife sebagai perusahaan, bagaimana menjalankan bisnisnya, lalu bagaimana mendapatkan income gitu ya. Kurang lebih itu tujuan dari STS. Tapi untuk event-event yang lainnya, kalau Bapak Ibu benar-benar perhatikan, katakanlah event Indonesia Spektakuler gitu ya. Indonesia Spektakuler pasti punya tema setiap tahunnya. Begitu juga Extravaganza punya tema. Begitu juga Herbalife University pasti punya tema. Karena setiap event punya misi dan harapan tertentu dari event tersebut gitu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh saya waktu itu sebagai staff adalah mengakomodir semua hasil pemikiran para leaders yang tergabung dalam SNP meeting, dalam SNP group maksud saya. Jadi seluruh dunia sama, bahwa kita distributor diwakili oleh para leaders Indonesia maupun di negara-negara lain sama, diwakili oleh para leaders. Jadi S&P Group Indonesia, S&P Group negara-negara lain punya, dan juga di level Asia Pasifik punya, dan juga di level dunia yang diwakili oleh para Chairman's Club dan Founder Circle. Jadi apa yang menjadi suara dan hati distributor terwakili oleh mereka. Lalu tema ditetapkan dan disusun berdasarkan keinginan dari distributor berkaitan dengan kebutuhan bisnis. Misalnya, waktu kemarin Herbalife University temanya adalah Dream It, Build It. Impikan dan bangun gitu ya. Jadi kalau dilihat mungkin teman-teman yang hadir di sana ditampilkan video bagaimana orang-orang terdahulu, orang-orang sukses terdahulu, orang-orang yang istimewa terdahulu, orang-orang yang luar biasa terdahulu memimpikan apa yang dia inginkan di dunia ini, lalu mereka wujudkan dengan membangunnya gitu ya, dengan contoh piramid, dengan contoh yang lainnya, termasuk Herbalife dengan Marcus dengan mimpinya membangun bisnis Herbalife gitu ya. Itu temanya. Harapannya adalah memang distributor untuk bisa membangun bisnisnya dengan fokus pada impiannya gitu ya. Bagaimana untuk mencapai atau memenuhi tujuan tersebut adalah dengan menciptakan kualifikasi.
perlu Bapak Ibu ketahui kualifikasi ini disusun juga oleh distributor melalui leadership. Perusahaan hanya mengakomodir keinginan tersebut gitu ya. Jadi setiap kualifikasi yang dibuat selalu ada alasannya, tidak pernah tidak ada alasannya. Setiap volume point yang Bapak Ibu lakukan atau hasilkan, semua tidak ada yang percuma. Semua akan di reward atau diberi penghargaan oleh perusahaan. Jadi kalau kita lihat, sebagaimana kita sama-sama ketahui bahwa yang namanya kualifikasi, ada yang namanya kualifikasi volume point dan kualifikasi royalty gitu ya. Perlu diketahui bahwa kualifikasi volume point adalah untuk melatih distributor untuk menjalankan bisnisnya secara personal. Artinya, aktivitas bisnis kan sebagai seorang independent distributor, Anda kan harus meretail gitu ya. Jadi bisnis secara personal harus dilatih dengan volume point pribadi. Tapi kalau sudah berkualifikasi berkaitan dengan royalty, ini berkaitan dengan masalah leadership Anda sebagai distributor. Karena royalty ini berkaitan dengan organisasi yang Anda bangun. Jadi perlu dipahami bahwa ada kualifikasi yang berkaitan dengan volume point dan ada kualifikasi yang berkaitan dengan royalty. Lalu selain itu juga, kalau diperhatikan event selalu, kenapa saya tandai tadi event-event yang besar gitu ya, STS, lalu spektakuler, lalu extravaganza, dan Herbalife University. Karena event-event itu kita sebutnya sebagai event-event utama yang memberikan kesempatan kepada distributor untuk melakukan 90 hari kerjanya. Jadi kalau diperhatikan jaraknya selalu 4 bulanan. Jadi setahun ada 3 kali event besar tersebut. Spektakuler dimulai dilakukan bulan Januari, lalu extravaganza bulan Mei, lalu Herbalife University bulan September gitu ya, lalu kembali lagi ke extravaganza di Januari. Kalau dilihat rentang waktunya dari event-event tersebut adalah selama 4 bulan. Artinya 3 bulan para distributor diberi kesempatan untuk melakukan bisnisnya, untuk mempersiapkan diri bagaimana untuk bisa hadir, yang tentunya waktu tersebutlah yang harus dimanfaatkan untuk berkualifikasi, untuk membangun bisnis dan sebagainya. Aktivitas jeda waktu itulah yang dipergunakan oleh distributor untuk melakukan bisnisnya. Setelah itu juga tentunya ditentukan venue atau lokasi ya, lokasi tempat diadakannya event. Venue atau lokasi juga ditentukan berkaitan dengan masalah pertama, jumlah peserta yang diharapkan hadir gitu ya. Seperti di event khas Asia Pasifik. Kalau di Indonesia mungkin masih banyak pilihan tempat gitu ya untuk melakukan event nasional. Tapi pada saat untuk melakukan event-event regional sangatlah sulit bagi Herbalife untuk melakukan mencari tempat. Jadi kalau Bapak Ibu, teman-teman sekalian perhatikan, kenapa eventnya hanya diadakan di Singapura, di Bangkok, atau di Korea? Karena di negara-negara tersebutlah ada venue atau tempat yang bisa menampung paling tidak 25.000 orang distributor Herbalife untuk hadir dalam satu ruangan meeting tanpa adanya halangan tiang atau kolom, sehingga semua bisa melihat ke panggung. Kenapa Herbalife tidak melakukan di negara lain gitu? Karena di negara lain nggak ada tempatnya. Kita pengen bikin di Hong Kong, kita pengen bikin di negara lain gitu ya, cuman nggak ada venue yang sebesar itu. Hanya ada di negara-negara tersebut yang biasa kita lakukan itu. Jadi luar biasa Herbalife gitu ya, dengan jumlah distributor yang hadir di setiap eventnya. Lalu yang berikutnya adalah selain itu juga khusus untuk di Indonesia gitu ya. Khusus untuk di Indonesia, kalau dulu mungkin
kita sempat lakukan waktu zaman-zaman saya masih bekerja, kita sempat lakukan event yang namanya spektakuler di kota-kota lain selain Jakarta gitu ya. Sebenarnya ada tujuan lain kenapa event tersebut dilakukan di kota lain. Pertama adalah tentunya supaya tidak membosankan gitu ya, dan memberi kesempatan pada kota lain juga untuk menjadi tuan rumah. Yang lainnya adalah juga biasanya event dilakukan di kota tersebut adalah untuk membantu bisnis kota tersebut. Jadi biasanya kalau event dilakukan di situ, bisnis yang ada di kota tersebut akan membesar gitu ya. Jadi dulu kenapa Extravaganza dipindah ke kenapa Herbalife University atau kita sebut juga dulu World Team School ya, kenapa dilakukan di Korea? Karena Korea membutuhkan itu, mereka membutuhkan supaya bisnisnya berkembang. Jadi akhirnya eventnya dilakukan di sana. Begitu juga Malaysia, kenapa dilakukan di World Team School di Malaysia katakanlah, atau di Singapura atau di mana gitu ya. Jadi karena selain alasan jumlah orang yang untuk bisa ditampung, tapi juga alasan untuk membantu bisnis di tempat tersebut. Lalu setelah itu ada yang namanya alur event. Alur event artinya gini, untuk mencapai tema atau tujuan yang mau dicapai gitu ya, event ini harus dibuat seperti alur cerita. Jadi harus difikirkan betul dari mulai pembukaan, opening, materi, pertengahan, dan closingnya. Jadi event ini harus ada flow-nya, harus ada alurnya gitu ya. Bagaimana distributor yang hadir dalam event tersebut dibawa dari mulai pembukaan hingga akhirnya closing di last 5 minutes itu mencapai tujuan atau tema yang diinginkan. Jadi kenapa last 5 minutes itu sangat penting? Karena itu pada saat last 5 minutes itulah gitu ya, gong atau tujuan dari event itu diadakan, Bapak dan Ibu teman-teman sekalian akan lihat dan dapatkan. Walaupun tentunya harus jangan sampai ada hal-hal yang jangan sampai ada yang dilewatkan gitu ya. Semua aktivitas dalam event jangan sampai ada dilewatkan. Karena kalau Anda lewatkan aktivitas dalam event, artinya Anda kehilangan alur ceritanya. Sehingga pada saat last 5 minute mungkin Anda tidak akan mendapatkan gambaran sepenuhnya apa ada tujuan dari event tersebut dan apa tujuan dari last 5 minute tersebut gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah pengisi acara. Jadi bagaimana alur itu dibuat tentunya dilakukan oleh pengisi acara, baik itu speaker, panelis, MC, bahkan juga masalah entertainment. Jadi kalau karena bisnis Herbalife adalah bisnis yang fun, menyenangkan, jadi entertainment adalah salah satu yang patut wajib ada dalam setiap event Herbalife. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian bisa rasakan bahwa kalau event Herbalife pasti menyenangkan, pasti fun gitu, pasti seru lah gitu kan. Nah, untuk speaker, panelis, dan MC ini memang tidak semua orang bisa jadi speaker, jadi panelis maupun MC. Jadi ada persyaratannya untuk bisa atau bisa berpartisipasi di event. Kenapa perusahaan ini adalah perusahaan yang sangat beretika gitu ya, dan sangat menghargai distributor yang melakukan kerjanya. Disinilah kesempatan para distributor untuk berbagi apa yang telah dilakukannya dalam event. Jadi ajang untuk sharing dilakukan dalam event. Jadi misalnya begini, untuk seseorang bisa tampil sebagai pembicara di event, pertama bisnisnya harus baik. Artinya untuk level-level seperti seseorang yang bicara di atas panggung, level-level di atas supervisor, dipastikan bahwa bisnisnya minimal harus tidak pernah putus 2.500 volume point itu sebagai persyaratan basic gitu ya. Jadi pada Mas Awi pernah tuliskan di Facebooknya gitu ya, Mas Awi pernah berkesempatan menjadi sebagai seorang speaker pada waktu itu di acara spektakuler
Waktu itu Mas Awi masih seorang world team, tapi bisa menjadi seorang speaker di event nasional. Karena apa? Pertama, karena Mas Awi secara bisnis tidak pernah bolong, konsisten. Yang kedua, Mas Awi bebas dari pelanggaran etika. Makanya Mas Awi waktu itu bisa tampil di panggung untuk sharing mengenai bisnis apa yang dilakukan oleh Mas Awi gitu ya. Hal ini juga berlaku bagi semua speaker dan MC yang tampil di panggung. Kenapa harus bisnisnya baik? Kenapa harus beretika gitu ya? Karena pada saat tampil di panggung, pada saat Anda sebagai distributor bicara, sharing terhadap audience mengenai bisnisnya, kalau bisnisnya tidak berjalan dengan baik, artinya volume poinnya tidak baik gitu ya, secara bisnis, dia tidak bisa membohongi, artinya dia tidak bisa berpura-pura di atas panggung bicara bahwa dia adalah seorang distributor yang sukses dengan volume poin yang baik, dengan bisnis yang baik. Karena setiap pembicara di atas panggung mereka akan bicara dari hatinya, sehingga tidak akan sangat terlihat kalau memang orang ini tidak melakukan bisnisnya dengan benar, karena tidak bisa berpura-pura di atas panggung, pura-pura sukses, pura-pura bisnisnya bagus, pura-pura beretika, pura-pura tidak bermasalah gitu ya, untuk bicara di atas panggung. Itu adalah hal yang sangat tidak mungkin. Sehingga itulah yang menjadikan kenapa Bapak Ibu, teman-teman sekalian boleh terlihat bahwa semua speaker yang bicara di atas panggungnya mereka akan bicara dari hati mereka, karena mereka melakukannya, karena mereka sudah membuktikannya gitu ya. Jadi jangan harap Bapak Ibu mau jadi speaker atau pembicara atau tampil di atas panggung kalau bisnis tidak berjalan dengan baik atau Bapak Ibu tidak menjalankan etika dengan baik. Lalu Bapak Ibu sudah tahu kurang lebih gambaran latar belakang event seperti itu ya. Bagaimana event dilakukan, bagaimana berkualifikasi, baik itu berkaitan dengan volume point maupun berkaitan dengan royalti. Sebagai seorang distributor, apa yang harus dilakukan nih untuk yang berkaitan dengan event? Yang harus dilakukan adalah action-nya. Jadi tidak hanya paham, tapi harus dilakukan action-nya sebagai seorang distributor. Saya juga sekarang berposisi sebagai seorang distributor. Yang harus saya lakukan adalah action-nya. Bagaimana saya harus menghadapi event-event yang berlangsung. Gitu ya. Terus pertanyaan berikutnya adalah action. Bagaimana melakukannya? Bagaimana action-nya gitu kan? Gimana sih melakukannya gitu kan? Tahu latar belakang event, udah mulai ada gambaran, terus bagaimana nih melakukannya? Saya kan harus action gitu ya. Caranya adalah maksimalkan event yang akan Anda hadapi untuk mencapai tujuan setiap 90 hari kerja Anda. Jadi 90 hari kerja yang saya sampaikan tadi antara event dan event kan ada 90 hari kerja. Nah, 90 hari kerja itu apa yang Anda lakukan adalah pertama fokus pada kualifikasi dan fokus pada promosinya. Promosi apa sih? Biasanya pada saat last 5 minute ada yang namanya promosi seperti misalnya gitu ya, 5 get 5 gitu, Anda melakukan 5.000 volume point untuk bisa berkualifikasi dengan perhitungan menjadi 10.000 volume point gitu ya. Itulah promosi yang dilakukan, itulah. Anda fokus lakukan itu. Anda fokus kualifikasinya. Kenapa kualifikasinya selalu dipermudah gitu ya pada saat awal-awal periode kualifikasi gitu ya. Kenapa ada yang namanya early bird kualifikasi gitu ya, kualifikasi early bird. Tujuannya adalah supaya kita semua melakukan kerjanya sejak awal. Jangan melakukan kerjanya ditunggu belakangan gitu ya. Lalu manfaatkan promosinya juga sejak awal. Karena 90 hari kerja Anda, waktunya tidak panjang. Itu hanya sebentar rasanya dari event ke event itu. Lalu Anda buat juga target 90 hari kerja Anda menuju event. Pertama yang harus Anda buat tentunya adalah hadir di event tersebut.
ya, harus hadir. Biasanya last 5 minute itu selalu juga dijual tiket event biasanya gitu ya pada saat last 5 minute. Tapi saya nggak tahu nih akhir-akhir ini kenapa pada saat misalnya gini, pada saat event spektakuler gitu ya, kick off event setiap awal tahun adalah spektakuler. Biasanya setelah akhir spektakuler pada saat last 5 minute sudah mulai dijual event buat extravaganza gitu ya. Lalu extravaganza pada saat last 5 minute extravaganza sudah mulai dijual tiket untuk University, Herbalife University. Pada saat Herbalife University biasanya sudah pada saat last 5 minute dijual juga early bird untuk spektakuler berikutnya. Jadi itu yang harus Anda persiapkan, karena persiapan pertamanya adalah Anda harus hadir dengan cara ya udah beli tiketnya gitu kan. Lalu mulai berpikir untuk berkualifikasi dan memanfaatkan promosinya. Semua manfaatkan, maksimalkan semua promosi. Kalau ada promosi VIP, kejar VIP. Kalau ada promosi party, kejar party gitu ya. Usahakan untuk berkualifikasi dengan kualifikasi yang paling tinggi, karena itu akan memudahkan Anda. Kalau misalnya bisa berkualifikasi paling tinggi dan lakukan lebih cepat, itu akan lebih memudahkan Anda. Lalu yang berikutnya adalah berapa banyak orang yang akan Anda ajak ke event tersebut. Karena jumlah orang yang Anda ajak ke event adalah jumlah bisnis yang akan Anda dapatkan setelah event itu berakhir. Dan Anda akan dapatkan apa yang akan Anda dapatkan pada saat event itu berlangsung. Jumlah orang yang Anda ajak adalah jumlah orang yang Anda ajak untuk berkualifikasi bersama. Artinya orang-orang yang menjadi partner Anda, tim Anda untuk bekerja dalam rencana 90 hari kerja Anda. Jadi itulah yang menjadikan Anda bisa hadir di sana dengan tim Anda. Yang harus dilakukan apa sih sebenarnya? Mau ke event itu ya ini, 90 hari kerja itu adalah gunakan produknya, kenakan button atau lencananya, dan bicarakan produk dan peluang bisnisnya. Use where talk kembali. Dalam 90 hari kerja Anda lakukan itu. Dengan use where talk, tentunya ada aktivitas lainnya, event-event lainnya seperti HOM, STS, Anda hadir di distributor training, supervisor workshop, Anda ikut fokus group, advance fokus group gitu ya. Itu adalah 90 hari kerja yang Anda lakukan. Lalu yang dilakukan adalah aktivitas retail, rekrut gitu ya. Jadi hadir di HOM, hadir di SDS, itu adalah aktivitas yang Anda lakukan juga selama 90 hari kerja Anda. Dalam retail dan merekrut, Anda akan secara otomatis Anda akan bicara dengan orang-orang, baik orang yang Anda kenal maupun yang tidak Anda kenal, maupun baik pada tim Anda maupun orang-orang baru, untuk melakukan pitch. Pitch baik itu berkaitan dengan kualifikasi, pitch baik itu berkaitan mengenai promosi, baik itu pitch melakukan event. Anda akan cerita bahwa event ini akan luar biasa, event ini akan dihadiri sekian orang, event ini akan benar-benar mengubah hidup Anda, karena memang itulah yang akan terjadi gitu ya. Jadi selama 90 hari kerja itu Anda lakukan hal-hal seperti hal-hal yang Anda lakukan sebagai seorang distributor Herbalife. Use where talk, Anda lakukan retail recruit, Anda pitch kualifikasi, pitch promosi, pitch event, Anda hadir di setiap pertemuan, hadir di HOM, STS, Anda ikuti distributor training, supervisor workshop, dan Anda juga ikuti advance focus group, aktivitas-aktivitas lainnya juga yang menjadi bagian dari 90 hari kerja Anda gitu ya. Dan hasilnya apa nanti? Tentunya bisnis Anda berputar dan Anda pasti akan naik level. Jadi kenapa pentingnya event? Karena itu adalah bagian dari 90 hari kerja kita sebagai distributor. Kenapa perlu 90 hari kerja itu dilakukan? Adalah untuk bisnis supaya berputar. Kalau Anda tidak lakukan 90 hari kerja kita semua tidak lakukan, bisnis tidak akan berputar dan kita semua tidak akan naik level gitu ya. Kurang lebih idenya seperti itu. Jadi
kenapa ada event adalah karena itu merupakan tujuan dari setiap 90 hari kerja yang kita lakukan. Untuk apa? Untuk naik level gitu ya. Jadi kalau ditanya, sering kita dengar bahwa event yang terbaik di Herbalife adalah event yang tidak kita hadiri. Itulah event yang terbaik di Herbalife. Jadi pastikan supaya kita selalu hadir di event yang terbaik adalah caranya dengan jangan sampai melewatkan event-event Herbalife. Karena itu semua berkaitan dengan bisnis Herbalife kita. Karena itu berkaitan dengan planning kita 90 hari kerja kita. Lalu ini ada satu gambar. Ini mungkin closing dari saya gitu ya. Kalau kita melakukan kerja fokus gitu ya, fokus ke setiap event yang akan kita hadiri, diibaratkan seperti jalan lurus ini gitu ya. Kita fokus, kita akan lakukan 90 hari kerja kita gitu ya, dengan Yuswarto, hadir di pertemuan gitu, retail, rekrut dan sebagainya gitu ya. Kita sangat fokus, tapi jangan lupa bahwa sekeliling kita, kiri kanan kita ini adalah banyak hal-hal indah yang ada menemani kita pada saat kita bekerja. Jadi Bapak Ibu walaupun fokus, tetap lihat ke kiri ke kanan bahwa dunia ini tidak hanya Herbalife, dunia ini ada hal-hal lain yang juga memperkaya dan memperindah kehidupan kita. Jadi kita boleh fokus ke event, tapi jangan lupa bahwa pada saat kita berjalan menuju tujuan kita, ada hal-hal lain yang indah, yang patut kita nikmati. Karena dengan menikmati perjalanan kita menuju event, dengan menikmati perjalanan 90 hari kerja kita tetap bisa bersyukur bahwa kita bisa masih ada di Herbalife, kita bisa fokus melakukan kerja Herbalife, tapi kita juga masih bisa menikmati keindahan dunia ini gitu ya. Saya pikir itu sharing saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan sharing saya sedikit ini bisa memberikan gambaran yang cukup bagi Bapak Ibu teman-teman sekalian mengenai event gitu ya. Saya kembalikan ke Mas Awi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, kita kasih tepuk tangan untuk Pak Asali yuk. Yes. Mana tepuk tangannya? Oke, luar biasa. Baik, teman-teman kita akan adakan sesi tanya jawab dulu ke Pak Asali. Kira-kira untuk 5 menit ya. Nanti kita akan buka pertanyaannya lewat menuliskan pertanyaan di text chat. Oke? Nah, tapi setelah sesi tanya jawab selesai, teman-teman jangan log out dulu, karena nanti saya akan memberikan informasi di 5 menit terakhir sesuatu yang berhubungan dengan online kita, kemudian dengan sesi fokus group ya. Baik, sekarang saya akan bersihkan dulu text chatnya. Teman-teman siap dengan pertanyaannya ya. Anda bisa menuliskan di text chat dengan hitungan 3, 2, 1. Silakan teman-teman. Mungkin 3 atau 5 pertanyaan dulu. Nah, nanti Pak Asali bisa baca lalu dijawab ya. Baik, Pak Asali di sana sudah ada pertanyaan Pak tentang DMO, kemudian cara mengundang ke event yang simple, kemudian Bapak bisa baca di text chat. Lalu pertanyaan saya Pak untuk Pak Asali. Pak Asali, sebentar lagi kan kita ada Indonesia Spektakuler nih. Nah, menurut Bapak, apa yang menjadi kendala PT Herbalife Indonesia sampai hari ini tiket Indonesia Spektakuler belum keluar juga Pak? Thank you Pak. Halo? Oke. Terima kasih buat pertanyaannya. Dari Nician, demo apa yang dilakukan itu ya. Terus terang saat ini yang dilakukan, demo yang saya lakukan sama istri saya adalah saya banyak melakukan walk and talk sama COI, yang itu yang kita lakukan gitu ya.
Jadi dengan COI aja nggak habis-habis gitu ya. Jadi terus terang bahwa saya dan istri jarang sekali ketemu dengan orang yang tidak dikenal. Jadi kebanyakan tim yang bergabung di kita itu adalah orang-orang yang kita kenal gitu. Satu itu. Yang kedua, kita juga melakukan nutrition club, walaupun yang kita lakukan adalah kita buka home club. Jadi saya tidak membuka commercial club ataupun yang lainnya. Di rumah kita buka home club yang sebenarnya kita mengundangnya dengan cara menggunakan DNL. Jadi kita kasih surat ke tetangga bahwa kita adalah distributor Herbalife gitu ya. Kita menyediakan bagi para tetangga yang bersedia untuk hadir ke rumah kita, mampir untuk bisa bicara mengenai soal nutrisi dan mencoba nutrisinya, bisa hadir ke rumah gitu ya. Itu yang dilakukan. Tapi selain itu juga saya dan tim punya Central Club yang baru saja mulai beraktivitas gitu ya. Central Club kita ada di Malang, kebenaran tim kita banyak di Malang. Dari situlah banyak diharapkan NC-NC lain yang bisa hadir terbuka lagi gitu ya. Sebenarnya Central Club tersebut lebih seperti tempat berkumpulnya tim lah gitu ya. Artinya aktivitas basic dari yang dia lakukan di Herbalife seperti HOM dilakukan di sana. Lalu ada distributor training, itu dilakukan juga dilakukan di sana. Dan Central Club kita terbuka bagi semua organisasi. Tidak tertutup hanya bagi organisasi kita atau organisasi tertentu, tidak. Karena itu karena kita semua adalah satu keluarga besar Herbalife gitu ya. Upline kita satu, Markius. Jadi tempat Central Club kita ada di Malang, itu ada di Jalan Cenggerayam. Bagi teman-teman yang mau hadir ke sana boleh. Kita sangat welcome. Satu itu ya. Mudah-mudahan menjawab buat Mician. Lalu Pak Haris, cara mengundang ke event yang simpel. Cara mengundang ke event yang simpel adalah pertama dengan berbagi. Biasanya apa yang terjadi adalah baik itu distributor maupun company, kalau teman-teman Bapak Ibu perhatikan, kita sudah mulai mempromosikan event berikutnya pada saat event berikutnya di event yang sekarang masih berlangsung. Jadi misalnya gini. Kita ada spektakuler maupun Herbalife University maupun Extravaganza, eventnya kurang lebih berlangsung sekitar 3-4 hari gitu ya, termasuk dengan registrasi, leadership meeting dan sebagainya. Dari mulai hari pertama itu sudah dipromosikan. Jadi hari pertama untuk Bapak Ibu teman-teman sekalian yang timnya tidak hadir di event tersebut, Bapak Ibu sudah harus menceritakan bahwa luar biasa hari pertama eventnya yang berlangsung seperti ini, suasananya seperti ini, itu harus diceritakan ke timnya. Supaya timnya yang tidak bisa hadir di event tersebut bisa ikut merasakan. Sehingga akan mudah bagi kita semua gitu untuk mengundang mereka untuk hadir di event berikutnya. Karena semangatnya, suasananya sudah terbawa dari event sejak hari pertama, walaupun teman-teman yang lain tidak hadir. Sehingga pada saat event berikutnya, akan lebih mudah bagi kita untuk mengajak yang tidak hadir untuk bisa hadir di event berikutnya. Kurang lebih begitu Mas Haris ya. Cara membuat promosi yang paling ampuh dan menarik para konsumen. Konsumen dalam arti ini non-distributor ya berarti ya. Saya anggap ini non-distributor. Kalau untuk konsumen, yang saya dan istri saya lakukan biasanya adalah dengan memberikan pelayanan dan perhatian gitu ya. Karena bagaimanapun juga produk ini sangat luar biasa. Sebagaimana kita semua ketahui bahwa starnya, bintangnya adalah produk Herbalife adalah produknya. Jadi siapapun yang menjual, selama produknya ditelan oleh konsumen kita, pasti menghasilkan. Pasti dapat hasilnya. Tinggal bagaimana kita melayani sebagai konsultan, melayani dan memastikan
konsumen kita mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Jadi semakin kita menggunakan produknya, semakin kita bisa merasakan produknya, itu kita bisa sampaikan kepada konsumen kita. Dan selain itu juga hasil produk harus kita dapatkan dulu. Dan itu biasanya akan mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan. Karena kalau Anda hadir ke hadapan seorang konsumen dengan kondisi yang Anda sendiri tidak minum konsumsi produknya, Anda tidak mendapatkan hasil produknya, akan sulit sekali untuk meyakinkan konsumen untuk mengkonsumsi produk kita. Kurang lebih itulah yang kita lakukan, yang mudah-mudahan menjawab. Lalu tadi DMO sudah ya untuk Pak untuk lalu ceritakan Pak bagaimana membangun organisasi. Membangun organisasi sebenarnya gini, yang dilakukan saya dan istri saya adalah pertama pada saat kita mengajak orang untuk bergabung harus diketahui dulu tipe orangnya. Orang ini apakah dia hanya seorang konsumen, apakah dia mau bisnisnya saja, atau dia mau membangun organisasi, membangun bisnisnya gitu ya. Pertama kenali itu. Jadi kalau orang ini hanya mau konsumsi saja, kita tidak bisa paksakan dia untuk berjualan. Kalau orang ini senang berjualan saja, kita tidak bisa paksakan dia untuk membangun organisasi. Pertama itu, kenali dulu maunya apa gitu. Karena kita harus memberikan atau memberi jawaban atau sebagai seorang konsultan, sebagai seorang sponsor, sebagai seorang distributor, kita harus memastikan bahwa kita memberikan apa yang mereka mau. Biasanya kebanyakan kita lupa gitu loh bahwa hal pertama yang harus kita tanyakan adalah yang mau dicari di Herbalife ini apa. Setiap orang punya keinginan yang berbeda untuk bergabung di Herbalife. Dan kita sebagai sponsor atau sebagai konsultan harus memastikan bahwa konsumen kita atau distributor kita mendapatkan apa yang mereka mau. Kalau mereka hanya mau mendapatkan penghasilan tambahan 1-2 juta, pastikan dulu mereka dapatkan itu. Jangan tawarkan mereka untuk mendapatkan income 50 juta gitu. Karena menurut mereka itu terlalu sulit. Sementara yang ada di bayangan mereka hanya 1-2 juta. Sehingga dari situlah bisa terlihat siapa yang akan hanya konsumen, siapa yang mau hanya menjalankan bisnis atau yang membangun organisasi. Kalau untuk membangun organisasi, pastikan duplikasinya berjalan. Lakukan semudah mungkin supaya mudah diduplikasi. Jangan dipersulit, jangan canggih sendiri. Kalau bisa sesederhana mungkin supaya bisa di-copy sama orang, lebih mudah. Kurang lebih begitu. Yang berikutnya untuk membangun organisasi juga pastikan kalau kita ngerekrut orang sebagai supervisor, pastikan juga dia harus kita bimbing sampai dia dapat supervisor juga di bawahnya. Itu sih yang kita lakukan. Mudah-mudahan itu menjawab ya. Lalu yang terakhir dari Mas Awi, kenapa Herbalife Indonesia sampai saat ini belum mengeluarkan tiket? Biasanya yang dilakukan oleh waktu saya masih bekerja di perusahaan adalah kita yang sebagai seorang sales marketing sudah jadi tanggung jawabnya adalah untuk mendapat approval mengenai budget event. Budget event itu termasuk tiket dan venue tempat. Ya, jadi kalau katakanlah total budgetnya katakanlah 1 miliar gitu ya, dan 1 miliar ini belum di-approve gitu katakan ya. Tapi kan kita sudah tahu venue-nya mau di mana dan jumlah orang yang ditargetkan berapa. Dan itu kita dapatkan dari komitmen para distributor, para leadership. Jadi kita bisa tanya di anggota SNP kan, bahwa mereka akan bantu company untuk hadirkan sekian orang. Dan biasanya kalau saya tinggal minta yang namanya SKU number. Itu hanya dalam hitungan 1 hari. Saya kirim email sekarang, besok udah keluar SKU number-nya. Termasuk harga tiketnya. Nah, mengenai total budget yang akan di-approve, karena
saya bocorin aja bahwa company pasti nombok kalau untuk event. Nggak mungkin dia ngambil untung dari event. Tidak akan pernah Herbalife sebagai perusahaan mengambil untung untuk bikin event. Tidak pernah sama sekali. Yang ada selalu nombok. Nah, kan pertanyaannya berapa besar nomboknya gitu kan. Diusahakan sekecil mungkin. Nah, dan itu biasanya impossible sekecil mungkin. Jadi yang terjadi biasanya kalau saya approve dulu, yang penting harga tiket dan venue dapat dulu. Nanti pada saat eventnya kayak apa, untuk menyesuaikan budgetnya tergantung dari kreativitas tim produksinya, kurang lebih begitu. Jadi yang pasti adalah tiket selalu nomor 1. Mudah-mudahan menjawab itu, Mas Awi. Saya kembalikan ke Mas Awi, ada pertanyaan lain? Mas Awi. Oke. Terima kasih banyak untuk pertanyaan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam hari ini bisa memberikan sedikit gambaran bagaimana kita semua bisa memanfaatkan event, bagaimana kita semua bisa membuat rencana 90 hari kerja kita sebagai bagian dari target-target atau tujuan kita di setiap event. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah gitu ya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua distributor Indonesia, kepada para leader, kepada sponsor saya. Kebenaran di sini hadir ada Mbak Yuli, Mbak Yuliati, lalu juga ada yang lainnya, para leader Indonesia, Presiden Indonesia, Mas Awi yang udah ngasih kesempatan saya untuk belajar jadi speaker di online training. Sampai ketemu di event-event, sampai ketemu, mari kita sama-sama berkualifikasi untuk spektakuler. Terima kasih buat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Herbalife.